Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi pemberangkatan diri, nama Rifki Rizaldi, STRIP, asal instansi Sekretariat DPRD Provinsi Jambi, nomor urut absen 21 Latsar CPNS Provinsi Jambi tahun 2026. Pada kesempatan pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam membuat PPT terkait refleksi aktualisasi nilai-nilai berakhlak sebagai core value di instansi saya yaitu Sekretariat DPRD Provinsi Jambi. Core value berakhlak dalam arti mempunyai 7 nilai dasar. Yang pertama berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ketujuh nilai ini harus sangat dan ini memang harus diterapkan dalam implementasi kita dalam melakukan kinerja kita sebagai ASN, sebagai perekat bangsa, sebagai pelayan publik, dan sebagai pelaksana kebijakan dari eh, kepala daerah kita, sebagai pemimpin atau pejabat daerah kita. Langsung saja, implementasi yang ada dalam Sekretariat DPRD ini adalah yang pertama, berorientasi pelayanan nilai pertamanya. Di sini ada tiga kegiatan yang saya lakukan dalam mengimplementasikan berorientasi pelayanan. Yang pertama adalah pelayanan administrasi rapat yang profesional, di mana administrasi rapat ini menjelaskan bagaimana kita membuat rapat ini sedemikian rupa. Ada pra, ada pelaksanaan rapat, dan setelah rapat atau pasca rapat. Di pra rapat, sebelum adanya rapat, kita membuat undangan, membuat absensi, dan pada saat rapat kita membuat materi, membuat notulen rapat dalam suatu tabel dengan diisinya isinya ada tempat, tanggal, waktu, hari jalannya rapat, sementara peserta yang hadir dan narasumbernya. Dan yang ketiga, pada pasca rapat kita akan membuat suatu hasil output atau laporan rapat tersebut. Ini adalah contoh yaitu di laporan Bapemperda, rapat Bapemperda di mana memfokuskan diri untuk menyelenggarakan rapat, fokusnya adalah Ranperda inisiatif yang sekarang lagi diusulkan dari pihak komisi-komisi maupun OPD nanti yang akan ditetapkan dalam proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penetapan Bapemperda pada tahun 2026 atau tahun ini. Yang kedua adalah kegiatan responsif terhadap kebutuhan anggota DPRD, di mana hal ini bukan untuk melayani secara pribadi kebutuhan pribadi DPRD, tetapi kebutuhan administrasi DPRD. Bagaimana kita memberikan bahan, bagaimana kita memfasilitasi eh, perlunya adanya alat kelengkapan kedewanan, yang dimana di sini ada banggar tentang bahan-bahan tentang anggaran, terus ada BAPEM tentang Badan Pembentukan Peraturan Daerah, ini terkait dengan regulasi dan produk hukum, dan ini beririsan dengan dasar-dasar hukum, sehingga kita perlu bahan-bahan seperti regulasi-regulasi yang ada, baik itu dari UUD, UU, PP, Permendagri, dan Perda provinsi sebelumnya, untuk menjadi acuan dan dasar dalam pembuatan perda. Dan terus administrasi lainnya sekitar absensi, kita memberikan absensi kepada dewan yang hadir, dan juga kita akan merekam kegiatan rapat terhadap berjalannya rapat tersebut. Dan yang ketiga adalah pelayanan aspirasi masyarakat. Ini adalah suatu bentuk dari pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD untuk memfasilitasi membuat suatu rapat atau membuat suatu mediasi, audiensi antara ketemunya masyarakat dengan dewan yang ingin dia diskusikan, entah itu masalah
tentang pembangunan, tentang pemerintahan, tentang kesejahteraan, ataupun tentang pendidikan, kesehatan, dan lain-lain itu bisa disampaikan oleh sekitar DPRD bersurat secara resmi, dan kami akan memfasilitasi rapat dengar pendapat maupun rapat dengar audiensi dengan masyarakat-masyarakat ataupun LSM-LSM yang sudah memberikan surat kepada Satuan. Selanjutnya, ini adalah argumentasi dan rekomendasi. Yang pertama, argumentasi dalam pelayanan berorientasi pelayanan itu mencerminkan prinsip service excellent. Kita menservis secara administrasif, dan itu eh, sesuai dengan peraturan perundang-undangan kita. Jadi bergerak memberikan pelayanan itu ada dasarnya dan ada SOP-nya. Dan yang kedua adalah mendukung fungsi DPRD. Di sini fungsinya ada legislasi, ada pengawasan, dan penganggaran. Yang ketiga, sesuai tupoksi Setwan itu sebagai fasilitator administrasi bagi pimpinan dewan ataupun anggota dewan. Yang keempat, memenuhi standar kualitas pelayanan publik dengan prosedur jelas dan waktu terukur, di mana kita juga menyediakan administrasi itu ada batasan-batasan waktunya, deadline-nya, dan itu kita harus kejar bagaimana itu sudah direncanakan dalam hasil banmus atau badan musyawarah yang ditetapkan sebagai perencanaan dalam 1 bulan atau 2 bulan eh, kegiatan DPRD maupun sekretariat DPRD ke depan. Yang kedua, berkaitan dengan rekomendasi, di sini saya merekomendasikan bahwa SOP pelayanan rapat ini harus bisa berbasis timeline dengan standarnya. Tentu ini membantu kita dalam menyikapi adanya template rapat, sehingga template-template notulen dan itu sudah tercantum dengan baik. Jadi tersusun dengan rapi. Dan kedua, meningkatkan kompetensi pegawai dan pengelolaan data. Kita di sini masih jauh dengan data-data yang bersifat digital, maka di situ akan ada kompetensi pegawai yang kita perlukan adalah pengolahan data. Yang ketiga adalah mengembangkan sistem digital. Jadi ada perpaduan data yang fisik atau data manual itu diperpadukan dengan data digital. Oke, yang kedua, nilai dasar kedua adalah akuntabel. Ini adalah suatu tindakan yang bisa dipertanggungjawabkan dan harus dipertanggungjawabkan. Dan di sini saya melakukan eh, kegiatan dalam melaksanakan eh, pelaksanaan rapat secara tertib dengan disiplin waktu. Saya mendengarkan suatu rapat dan ini menjadi kebiasaan dalam hal DPRD yang selalu identik dengan rapat dewan. Dan kedua adalah penyusunan laporan kegiatan yang transparan. Di sini tentunya fasilitasi DPRD harus dihasilkan, dioutputkan dalam suatu laporan. Ini sangat terpenting karena itu laporan tersebut menjadi dasar acuan dalam penetapan kebijakan, baik itu di skala komisi maupun di skala AKD. Yang ketiga adalah pengelolaan administrasi dan dokumen yang tertib, di mana administrasi yang tertib tentunya ini akan menjadi dasar kita bagaimana suatu kita membuat SK nantinya, kita membuat surat ketetapan ataupun surat keterangan, kita akan bisa mudah meneliti apa dasar-dasar, ada apa dasar pertimbangan, ada apa dasar mengingat, apa dasar memutuskan untuk bisa mengelola administrasi ini lebih baik. Dan itu bertujuan untuk memudahkan kita dalam melaksanakan kelancaran tugas dalam sekretariat DPRD untuk menjadi fasilitator administrator. Yang ketiga itu berkaitan dengan argumentasi dan rekomendasi. Di sini argumentasi saya, disiplin waktu itu mencerminkan akuntabilitas dalam menyelesaikan tugas secara tepat waktu dan bertanggung jawab. Yang kedua, laporan yang transparan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja. Yang ketiga, pengelolaan dokumen yang tertib mencerminkan profesionalisme dan memudahkan proses penyusunan serta audit. Yang dengan rekomendasinya yaitu menerapkan timeline kerja dengan kegiatan monitoring. Yang kedua, menggunakan format laporan baku dan sistem verifikasi data sebelum laporan disampaikan kepada pimpinan. Jadi ada langkah-langkah bertahap untuk melaporkan dari segi
ketua tim, terus naik ke Kasubag, Kabak, Sekwan, dan pimpinan DPRD. Yang ketiga yaitu mengembangkan sistem arsip digital terintegrasi agar dokumen lebih rapi, aman, dan mudah diakses. Ini adalah sistem yang saya sedang garap, yaitu sistem dari berbasis Google Drive untuk menampung digitalisasi data, baik itu secara produk hukum maupun secara surat menyurat. Yang ketiga adalah nilai dasar kompeten, di mana kompeten ini melatih saya untuk belajar terus dengan salah satu bentuknya adalah mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi dalam bidang penyusunan naskah akademik dan promoberda. Saya mengambil contoh ini karena saya sudah mengalaminya di bulan April kemarin dengan saya datang ke kantor wilayah Provinsi Jambi Kemenkum, Kementerian Hukum. Saya belajar bagaimana cara mengharmonisasikan perda-perda itu dalam suatu naskah akademik nantinya. Terus akan dimasukkan ke agenda Propemperda sebagai program pembentukan peraturan daerah di tahun tersebut. Yang kedua, saya mempelajari regulasi dan dasar hukum tata tertib DPRD. Ini adalah tugas saya pertama yang diberikan oleh Kabak dan Kasubag saya, itu adalah mempelajari tata tertib DPRD dengan ada dasarnya yaitu nomor 1 tahun 2020, peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020, terus ada perubahan keduanya di nomor 1 tahun 2022, dan perubahan terakhirnya itu di tahun 2025 nomor peraturan DPRD nomor 1 tahun 2025. Dan terus ada ketiga, pengusahaan teknologi informasi. Ini saya garap juga bagaimana notulen itu tidak hanya mendengarkan tapi juga bisa menyimpulkan secara langsung. Jika kita tidak bisa mendengarkan secara utuh, maka kita akan menyaring apa-apa saja yang bisa diambil dari poin-poin tertentunya. Dan ini menjadi penyaringan teknologi informasi. Saya terbantu dengan AI juga, bagaimana penggunaan prompt dalam AI itu bisa mempermudah saya dalam menganalisis jalannya rapat, sehingga bisa mendapatkan kesimpulan rapat dengan baik, benar, dan tepat sasaran. Yang ketiga, ini dalam kompeten tersebut saya memberikan argumentasi, yaitu dengan di mana bahwa mengikuti pelatihan dan itu dapat meningkatkan kapasitas ASN dalam mendukung kualitas produk legislasi daerah. Jadi kita meningkatkan kapasitas kita itu untuk mendukung kualitas produk legislasi daerah. Yang kedua ada pemahaman regulasi. Ini sangat sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Dan yang ketiga, penguasaan teknologi informasi ini meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam penyelesaian pekerjaan administrasi. Dan ini saya bilang bahwa terbantunya AI menjadi barang sebagai alat untuk mempercepat pekerjaan. Yang ke, ya dimana saya merekomendasikan bahwa di diklat ini atau BIMTEK ini sebaiknya harus sering-sering terjadi. Yang kedua, melakukan pembelajaran mandiri tentunya, dan ini menjadi adanya diskusi internal. Saya banyak nanya, saya banyak cari sharing juga terhadap teman-teman rekan-rekan yang ada di Setuan. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan penggunaan aplikasi, dan ini saya gunakan aplikasi berbasis di Google Drive, di mana ini saya akan cikal bakal menjadi website suatu penyimpanan data untuk sekretariat DPRD. Yang keempat, nilai dasar dari core value berakhlak adalah harmonis. Ini adalah suatu bonding saya melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di DPRD. Ini tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan saja, saya ini membangun chemistry dengan teman-teman ruangan, baik itu secara vertikal kepada Kasubag, Kabak, dan Sekwan, terus ada secara horizontal terhadap rekan-rekan yang sama staff. Yaitu yang pertama saya lakukan adalah melakukan kegiatan positif, ini berolahraga, terus menghargai keberagaman, ini kita berbeda suku, ras, agama, dan golongan, kita bagaimana menempatkan diri sebagaimana semestinya kita menghargai satu sama lain dan mentoleransi keperbedaan itu. Terus sering melakukan kegiatan bersama seperti hangout bareng ataupun makan bersama saat jam istirahat maupun jam pulang kerja. Ini argumentasi saya terkait kegiatan harmonis secara konsep, kegiatan olahraga bersama mendukung employee well-being dalam memperkuat hubungan sosial dan organisasi sehingga menciptakan lingkungan kerja yang harmonis.
Terus yang kedua adalah dalam konsep diversity dan inclusion, penghargaan terhadap keberagaman menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan minim konflik. Yang ketiga, interaksi informal seperti makan bersama dapat meningkatkan tim bonding dan komunikasi interpersonal yang berdampak pada kinerja tim. Rekomendasinya adalah menjadwalkan olahraga rutin. Ini saya menjadwalkannya itu di hari Jumat, setiap hari Jumat. Walaupun sedang WFA, saya menggunakan hal tersebut untuk masuk kantor, yang dimana mendahului kan terkait olahraganya terlebih dahulu untuk menyehatkan badan, sekaligus seminggu sekali kita jalan sehat. Yang kedua, membiasakan sikap saling menghormati dan komunikasi yang santun. Yang ketiga, mendorong kegiatan bersama, sering-sering membuat acara, entah itu makan bersama di kantor misalkan, ataupun sebatas evaluasi diri dan introspeksi diri minimal dalam ruangan untuk bisa apa inovasi-inovasi yang akan dibuat, apa gebrakan-gebrakan baru yang harus dibuat untuk menciptakan suatu kondisi yang baik, menciptakan suatu kondisi yang memang saling mendukung, saling mensupport satu sama lain. Yang kelima, nilai dasarnya adalah loyal, di mana ini adalah bentuk saya bagaimana kedisiplinan saya dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama adalah siap mendukung tugas kedinasan kapanpun dibutuhkan. Saya siap menerima tugas SPT apapun, baik itu mengikuti seminar, baik itu mengikuti dinas, maupun mengikuti hal-hal yang ditugaskan kepada saya dari pimpinan, selama itu baik untuk saya dalam hal peningkatan kompetensi saya maupun peningkatan kepercayaan pimpinan kepada saya untuk menyelesaikan tugas yang pimpinan berikan kepada saya. Yang kedua, rela meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk menyelesaikan tugas dengan baik demi menjaga citra OPD. Di sini saya menyiapkan rapat-rapat Bapemperda khususnya. Di sini saya menciptakan suatu inovasi yang baru dalam menciptakan administrasi yang rapih, administrasi yang bisa diakses oleh siapapun, dan ini bisa dimonitoring oleh pimpinan sekalian. Dan itu menjadi inovasi saya dalam mempermudah dalam memperhitungkan persentase sejauh mana ranperda itu sudah berjalan dalam tahun tersebut gitu. Yang ketiga adalah konsisten dalam menjalankan peraturan seperti Siabon tepat waktu. Alhamdulillah saya tidak pernah telat sedikit pun, dan saya tidak pernah telat sedikit pun dalam hal absen maupun cepat pulang dalam absen sorenya. Dan argumentasi saya terkait pelaksanaan loyal, sikap loyal yaitu kesiapan melaksanakan tugas kapanpun, mencerminkan dedikasi dan loyalitas ASN dalam mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, menjaga citra institusi merupakan bentuk tanggung jawab moral ASN. Yang ketiga, kepatuhan terhadap aturan seperti disiplin, absensi mencermin integritas dan loyalitas ASN. Sebagai rekomendasinya yaitu menjaga komitmen dan manajemen waktu yang baik, menerapkan sikap profesional dan etika kerja. 3, meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan kerja yang konsisten. Yang keenam yaitu adalah adaptif. Adaptif ini adalah pola-pola yang kita harus siap dipunyai oleh ASN. Ini adalah core yang menurut saya adalah core yang sangat paling penting, karena adaptif ini adalah sikap bagaimana perubahan itu adalah sesuatu hal yang hakiki. Perubahan itu selalu akan ada. Dimanapun perubahan, tidak akan selamanya itu akan tetap. Kita melihat bahwa pemimpin pun bisa berganti, maka kebijakan pun bisa berganti. Terus adanya pola budaya baru yang harus berganti, dan ini harus kita bisa menyesuaikan, baik itu secara pola kerjanya, baik itu secara digitalisasinya, maupun secara skala pekerjaan atau prioritas pekerjaan yang harus kita kembangkan. Ini juga mencerminkan bahwa penyesuaian itu butuh waktu, butuh inovasi, butuh kreativitas, butuh resiko juga untuk mengambil keputusan, sehingga adaptif ini sebagaimana mestinya bahwa kita adalah memilih bagaimana resiko yang ditimbulkan, jika ada resiko yang ditimbulkan seminimal mungkin, dan jika ada manfaat yang diberikan sebanyak semaksimal mungkin gitu.
Yang dimana argumentasi saya bahwa penyesuaian pola kerja itu adalah perubahan sistem kerja sejalan dengan konsep agile governance. Yang kedua, sikap terbuka menunjukkan kesiapan ASN untuk berkembang, meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan prinsip continuous improvement dalam manajemen publik. Yang ketiga, kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan fenomena, mencerminkan fleksibilitas dan responsivitas ASN dalam mendukung dinamika kegiatan DPRD. Dengan rekomendasi bahwa saya merekomendasikan bahwa optimalkan pemanfaatan teknologi. Ini bisa membantu pekerjaan WFH, di mana kita mengoptimalkan bahwa komunikasi itu bisa berkembang dimanapun dan bisa membawa kita dalam kemudahan dan bekerja dimanapun. Yang kedua, mendorong budaya inovasi dan pemberian masukan secara aktif dalam lingkungan kerja. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi dan kesiapan kerja agar perubahan jadwal dan respon cepat dan tepat. Dan ini adalah nilai dasar terakhir, yaitu kolaboratif. Saya melakukan rapat koordinasi, terus melakukan fasilitasi dan koordinasi juga, dan pelaksanaan prakegiatan paripurna. Bagaimana saya menghubungi OPD-OPD terkait untuk menghadiri rapat paripurna tersebut. Dan ini secara rutin, secara kegiatan bulanan itu pasti terjadi. Bagaimana fasilitasi kunjungan kerja, konsultasi maupun studi banding DPRD pun juga harus totalitas kita kasih ya untuk berhubungan dengan OPD, baik itu OPD di dalam daerah maupun di luar daerah atau di luar kota. Dan ini menjadi PR bersama kita sebagai ASN. Semestinya kita mempunyai sikap komunikasi yang baik, sikap komunikasi yang bisa menyatukan, bisa mengkoordinasikan, mengakomodasikan bahwa kegiatan tersebut lancar dan baik untuk dilaksanakan. Dan argumentasi saya yaitu rapat koordinasi melibatkan DPRD, OPD, dan stakeholder terkait merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor untuk menjelaskan substansi kebijakan sejalan dengan prinsip kolaboratif governance. Yang kedua, kegiatan ini mencerminkan kerjasama antar daerah atau instansi dalam pertukaran informasi dan praktik terbaik yang mendukung peningkatan kinerja DPRD melalui sinergi kelembagaan. Yang ketiga, koordinasi prarapat memastikan keterlibatan seluruh pihak terkait sehingga pelaksanaan rapat paripurna berjalan lancar dan efektif sesuai prinsip kolaborasi dalam mendukung fungsi DPRD. Yang ketiga, rekomendasi memperkuat koordinasi lintas pihak secara terstruktur dan berkelanjutan agar pembahasan raperda lebih efektif dan berkualitas. Kedua, meningkatkan komunikasi dan perencanaan terpadu dengan pihak tujuan agar kegiatan berjalan optimal dan memberikan output yang bermanfaat. Ketiga, membangun sistem komunikasi yang cepat dan terintegrasi untuk memastikan kehadiran dan kesiapan seluruh pihak. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.